5 hektar lahan PTPN 9 Pati dilalap si jago merah. Relokasi Pasar Rembang tahun 2023 dipastikan batal. Kasdam 4 Diponegoro menjadi inspektur upacara penutupan TMMD reguler ke-118. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, lahan perkebunan milik PTPN 9 di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati hangus dilalap si jago merah pada Jumat malam. Akibat kejadian tersebut, lahan seluas 5 hektar berisi tanaman serai dan jeruk hangus terbakar. Inilah video amatir dari warga yang merekam kobaran api di Blok Jati F6 dan Blok Jati Komando di lahan milik PTPN 9 di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati. Api melalap lahan tanaman serai dan jeruk seluas 5 hektar pada pukul 18. Hembusan angin menyebabkan api dengan cepat menjalar menghanguskan seluruh tanaman yang ada. Akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 menyebabkan mobil pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi. Dengan alat seadanya, petugas yang dibantu warga berhasil memadamkan api pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Purwadi, salah satu warga, menuturkan, warga sekitar mengetahui kebakaran ketika api telah membesar yang kemudian serentak bersama pihak perkebunan melakukan pemadaman. Yang satu titik di kebun jeruk sebelah selatan Desa Mboro, terus yang satu titik lagi di sebelah barat Desa Dengan ini, Pak. Dia kalau kerugian ya pasti, karena sebagian tadi kebun jeruk juga hangus kebakar, dia tetap ada kerugian. Sementara itu, AKP Lili selaku Kapolsek Gembong menjelaskan karena lokasinya yang sulit dijangkau, pemadaman api di lahan seluas 5 hektar memakan waktu hingga 2 jam. Jam 18 sampai jam 20 kami juga sudah berkoordinasi dengan dari BPBD Damkar untuk antisipasi. Karena lokasinya sulit dijangkau, kami juga menyarankan untuk pihak dari keamanan Jolong, karyawan Jolong untuk merapat karena situasinya dan lokasinya sulit dijangkau oleh damkar. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penyebab kebakaran, dan akibat kebakaran tersebut kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ora berbuah tapi nyembur. Iki kudune damkar, Malah selotok mburi mah. Pemirsa, momentum peringatan Hari Santri sekaligus jelang tahun politik Rabit Hah Ma'ahid Islamiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati gelar dialog kebangsaan bertajuk Etika Santri Berpolitik ala Imam Ghazali. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan etika berpolitik sehingga tercipta situasi dan kondisi Pati yang aman, politik sejuk dan kondusif. Pesantren Nahdlatul Ulama. Di momentum Hari Santri, RMI PJNU Kabupaten Pati gelar dialog kebangsaan bertempat di kantor PJNU Sabtu pagi. Dengan menghadirkan pembicara Kiai Haji Ulil Abshar Abdallah, dialog kebangsaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi terhadap para santri, pengurus pesantren, serta peserta pemilu untuk dapat melakukan etika politik yang baik tanpa melanggar etika agama. Tema ini pun dikaitkan dengan politik kenabian dan politik pemerintahan. Pendidikan politik juga dikaitkan dengan pengetahuan dari pemikiran Imam Ghazali. Kiai Haji Muhammad Liwauddin, Ketua RMI PJNU Pati, menuturkan, dialog kebangsaan dengan tajuk Etika Santri Berpolitik ala Imam Ghazali diambil guna menciptakan situasi dan kondisi jelang pemilu yang sejuk, aman, dan kondusif. Masyarakat diminta untuk dapat menyukseskan pemilu namun tetap berpedoman pada akhlakul karimah. RMI memang sengaja mengambil tema ini karena kami kepengen Pati ini iklimnya lebih kondusif. Politik adalah hal yang biasa,
sehingga mereka tetap beraktivitas, waktunya mencoblos ya mencoblos, mereka punya pilihan dan mereka menjunjung tinggi akhlakul karimah sehingga tidak ada benturan-benturan apapun di Kabupaten Pati. Karena ini waktunya sudah mendekati pemilu, ada pilpres, ada pileg, pilgub dan lain-lain. Kami punya tugas penting dari RMI selaku pengemban moral. Untuk masyarakat Pati, kita menghimbau bahwa ciptakan iklim yang kondusif dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah, karena pemilu adalah bagian hal yang penting, tapi bukan terpenting, karena banyak hal yang menciptakan dan menjadikan kita menjadi negara lebih maju. Mari junjung tinggi etika berpolitik kita dengan menanamkan akhlakul karimah. Upaya lain guna menciptakan situasi kondisi yang aman dan sejuk, yakni dengan penyuluhan kepada pesantren, lembaga-lembaga di NU, kerjasama dengan LJNU, DPRD, serta media, sehingga diharapkan Kabupaten Pati menjadi percontohan wilayah di Jawa Tengah maupun nasional. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, polemik rencana pemindahan dan pembangunan Pasar Rembang yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun ini akhirnya menemui titik terang. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo yang berkunjung ke Rembang menegaskan jika relokasi Pasar Rembang tahun 2023 dipastikan batal. Sebelumnya, rencana relokasi Pasar Rembang mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang. Menurut mereka, rencana relokasi tersebut tidak efektif karena pedagang yang sudah berjualan berpuluh-puluh tahun akan mulai dari awal lagi, baik itu dari mencari pelanggan dan juga mencari tempat baru. Saat berkunjung di Pasar Rembang, Sudewo, anggota Komisi 5 DPR RI, menegaskan rencana relokasi dan pembangunan pasar dipastikan batal.
Sudewo juga memastikan saat ini tidak ada anggaran dari Menteri PUPR untuk memindahkan dan renovasi pembangunan Pasar Rembang. Undangan paguyuban Pasar Rembang, dan selama ini memang sering terjadi komunikasi, sering koordinasi karena para pedagang meminta tolong kepada saya supaya Kementerian PUPR tidak menganggarkan untuk pemindahan pasar ini. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun anggaran 2024 permintaan pedagang pasar telah direspon oleh Menteri PUPR, tidak ada penganggaran pemindahan pasar. Artinya pasar tetap berada di sini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Ujang Darwis menutup program TMMD reguler 118 Kodim 0713 Brebes dengan menjadi Inspektur Upacara Penutupan tanda selesai pekerjaan TMMD reguler ke-118. Dengan selesainya program TMMD bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh komponen bangsa, termasuk mewujudkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Ke-118 tahun anggaran 2023 siap dimulai. Menjadi Inspektur Upacara di lapangan Ponpes Al-Hikmah 2, Desa Bendasi Rampok, Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Ujang Darwis membacakan amanat Pangdam 4 Diponegoro, Maiden TNI Widi Prasetyojono. Dalam amanah yang dibicarakan, Kasdam 4 Diponegoro menyebut program TMMD yang telah dilaksanakan selama lebih dari 8 dekade merupakan salah satu program bakti TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan, terutama di pedesaan dan di daerah terpencil. Selain pencapaian sasaran fisik, juga diimbangi dengan pencapaian sasaran non-fisik berupa sosialisasi kesadaran bela negara, hukum dan kamtibmas, etika budaya politik, kesehatan, pertanian, pendidikan, wawasan kebangsaan, narkoba, keagamaan, lingkungan hidup, serta pengetahuan kemandirian pengelolaan SDM dan SDA, serta ketahanan pangan. Pangdam berharap dengan selesainya program TMMD bisa dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh komponen bangsa, sekaligus mewujudkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Itu dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat, kemudian juga tolong kita titip pesan ini dijaga. Dan sesuai tadi disampaikan oleh Bapak Pangdam, sehingga nanti bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama oleh masyarakat. Yang kedua, kita juga berharap dengan kegiatan ini, khususnya yang non-fisik, itu ada nilai-nilai yang masih kita harus pelihara lagi, seperti gotong royong, kebersamaan, termasuk juga ada kegiatan mungkin yang dari pemerintah daerah maupun dari teman-teman kepolisian, masalah kamtibmas, masalah stunting dan sebagainya. Ini sebagai pemicu atau pemacu agar lebih baik, lebih tertib di masa mendatang untuk wilayah yang kita laksanakan kegiatan TMMD ini. Ya, untuk di wilayah Kodam sendiri ada berapa titik lokasi yang melaksanakan TMMD? Untuk kegiatan TMMD yang reguler, ini masing-masing korem ada satu sasarannya. Contohnya untuk korem 071 ini kita pusatkan di Brebes, Kodim Brebes, khususnya di desa kita yang sekarang ini. Kemudian untuk korem 72 itu ada di Purworejo, korem 073 itu berada di Kendal, kemudian 074 ada di Wonogiri. Pesan terakhir dan untuk menjelang tahun politik untuk warga masyarakat. Iya, ini memang tahun politik ini harapan kita pilihan boleh beda, tetapi tetap satu, NKRI. Jadi silakan nanti pilih sesuai keinginan masing-masing, tapi pesan kita tetap menjaga ketertiban. Karena apapun pilihan kita itu nanti menjadi yang memimpin kita, baik itu kepala daerah atau pimpin nasional maupun dari legislatifnya. Kasdam beserta rombongan juga menyempatkan diri memberikan bantuan sembako kepada masyarakat setempat, melihat dan membeli kerajinan UMKM masyarakat wilayah Kecamatan Sirampok dan sekitarnya. Sebagai tanda peresmian Jalan Rabat Beton Sansit TMMD sepanjang 695 meter dengan lebar 3,5 meter. Jalan tembus baru antar desa dan kecamatan, yakni Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampok,
sampai dengan Desa Kalinggapura, Kecamatan Tonjong. Dengan terselesaikannya semua kegiatan dengan baik telah sejalan dengan tema TMMD ke-118, yakni sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat semakin kuat. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya bangsa, Lomba Pranatacara dan Lomba Pidato Bahasa Jawa tingkat SMA digelar di Kota Kendal. Para peserta menunjukkan kemahiran dalam berbahasa Jawa sekaligus menjaga tradisi lisan dan tulisan yang kaya akan nilai budaya. Lomba digelar di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso Kendal, diikuti 78 peserta putra dan putri, yakni 42 peserta lomba pidato dan 36 peserta lomba pranatacara. Untuk lomba pidato, tema terkait ketahanan diri remaja terhadap bahaya narkoba, sehingga membawa pesan yang bermanfaat. Sedangkan lomba pranatacara mengambil tema peringatan Hari Sumpah Pemuda. Penilaian meliputi penampilan, isi yang disampaikan, penyampaian, dan ketepatan waktu. Para peserta menunjukkan kreativitas dan kemahiran mereka dalam berbahasa Jawa, sekaligus menjaga tradisi lisan dan tulisan yang kaya akan nilai budaya. Permadani Kendal menyelenggarakan lomba pidato bahasa Jawa dan lomba Pranatosoro Muda, yaitu pembawa acara bahasa Jawa muda. Kenapa muda? Hari ini pelajar SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kendal mewakilkan 2 siswanya masing-masing untuk mengikuti kegiatan ini. Jumlah peserta 78
terdiri dari 42 pidato dan 36 itu yang Pranotocoro. Temanya bangga berbahasa daerah. Kalau bahasa Jawanya itu kita tulis hatiku seneng nganggo atau gunakake basa Jawa. Kalau yang pidato kita berikan konten terkait bagaimana mengendalikan diri sebagai remaja Indonesia dari bahaya narkoba. Jadi ini sekaligus memberikan peran kami sebagai penggiat anti narkoba di Kabupaten Kendal untuk mengajak generasi muda lewat pidato dengan konten melawan bahaya narkoba dengan membangun ketahanan diri remaja Indonesia. Yang Pranotocoro kita bawakan, kita desain untuk pelaksanaan kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di sekolah. Jadi dua konten ini insya Allah bisa terlaksana dan bisa menjadi modal mereka untuk diterapkan di lingkungan masing-masing. Selain mempromosikan penggunaan bahasa Jawa, lomba ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan budaya dan tradisi. Kami sangat mendukung dan sangat berterima kasih karena Permadani Kendal sudah melaksanakan kegiatan semacam ini untuk anak-anak SMA maupun SMK yang harapannya juga menjadi suatu penyemangat ya untuk cambuk bagi kita semua ke pelajaran bahasa Jawa itu. Oh ternyata perlu peningkatan prestasi untuk hal-hal lomba semacam ini. Kalau bisa ya paling tidak setahun sekali untuk kegiatan semacam ini supaya apa yang dipelajari anak-anak itu nanti ada tandingnya, ada semangat gregetnya untuk mengikuti kegiatan semacam ini. Ya paling tidak ini kan yang mengadakan kan Permadani ya. Permadani itu di luar pemerintahan. Kalau bisa ya misalnya dinas pendidikan atau semacam itu sehingga lomba ini tidak hanya sebatas ini berjenjang gitu loh. Jadi mungkin dari kabupaten nanti ke provinsi paling tidak seperti itu. Jadi jangan hanya tingkat kabupaten saja ya, sampai ke provinsi. Karena lomba-lomba yang diakui oleh misalnya anak kita akan masuk ke perguruan tinggi itu lomba yang berjenjang. Jadi tidak hanya sebatas mandek di kabupaten selesai, harusnya sampai nanti tingkat provinsi, kalau perlu tingkat nasional. Bahasa Jawa adalah salah satu aset budaya yang perlu dilestarikan karena bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jati diri masyarakat Jawa. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, manajemen PSIR Rembang resmi mengunggah di media sosial bahwa klub bertajuk Laskar Dampo Awang telah mendaftar dan dipastikan mengikuti kompetisi Liga 3 di tahun 2023. Sebelum ramai tuntutan para pecinta sepak bola yang meminta klub tersebut ikut berkompetisi membawa nama baik Rembang di kancah sepak bola Indonesia. Klub legendaris Kota Rembang PSIR akhirnya resmi mendaftar sebagai peserta Liga 3 2023, di mana sebelumnya tidak ada gelagat dari manajemen untuk ikut berkompetisi. Tuntutan dari pecinta pesepak bola pun bermunculan, di antaranya dari supporter Gunseter dan RBG 12. Meski saat ini telah resmi mendaftar, mereka masih mempertanyakan terkait bergulirnya Liga 3, mengingat regulasi yang berlaku harus ada 20 klub yang terdaftar, sedangkan PSIR mendaftar di malam terakhir masih menjadi tim ke-12. Pujianto selaku Ketua Gangster atau Gabungan Supporter Rembang turut bersyukur dan bangga PSIR telah resmi mendaftar sebagai peserta Liga 3. Meski begitu, ia mencemaskan terkait regulasi dari penyelenggara tentang kelanjutan kompetisi Liga 3. Selain persoalan jumlah peserta Liga 3, juga berbenturan dengan pemilu 2024 nanti. Paling tidak kan kalau seperti yang tahun lalu lebih dari hampir 30 malah kan yang keseluruhan dibagi dalam beberapa zona. Tapi ya sekali lagi kita masih belum terima karena biasanya sih Liga 3 itu update ya di Instagramnya, paling tidak begitu. Tahun ini update per
Kalau ya hari ini daftar sekian, hari daftar sekian masih belum ada grup kita. Itu kan kick off tanggal 5 November. Cuman kalau pesertanya tidak memadai menurut kacamata operator liga, ini kekhawatiran kami ya seperti tadi, ini jadi diputer atau tidak. Kemudian kalau mulainya benar tanggal 5 misalnya, sampai ke akhir tahun kan berarti tidak ada 2 bulan. Sementara nanti masuk ke Januari sudah fokus juga mungkin kayaknya pemerintah soal pemilu. Pujianto berharap jika nantinya kompetisi sudah resmi digulirkan, PSIR Rembang dapat bermain sepenuh hati. Bagi mereka, bukan urusan menang atau kalah, namun yang terpenting ada klub yang membawa nama baik Rembang di kancah sepak bola Indonesia. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kabupaten Kendal menjadi tuan rumah bagi ribuan pelajar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2023. Para pelajar menunjukkan kemampuan mereka dalam olahraga Taekwondo dan memupuk semangat kompetisi. Kejuaraan yang digelar di Gor Bahu Rekso Kendal selama 3 hari, mulai dari Jumat hingga Minggu, diikuti oleh pelajar dari berbagai sekolah, berbagai jenjang, yakni SD, SMP, SMA di seluruh Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 1.135 peserta dari berbagai latar belakang bersaing dalam berbagai kategori pertandingan Taekwondo. Kejuaraan Bupati Cup 2023 mencakup berbagai kelas pertandingan, termasuk dalam kelas pra-cadet, cadet, dan junior. Taekwondo Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta jumlah 1.135 atlet meliputi Jateng dan DIY. Untuk kelas-kelasnya SD, SMP atau gimana? Iya, SD, SMP, SMA terbagi jadi pra-kadet, kadet, dan junior.
Khusus pelajar. Jadi misi kami dari Kejuaraan ini adalah ingin membangun olahraga di Kabupaten Kendal lebih jaya, lebih hebat, terutama untuk taekwondo bisa berkembang, membawa nama baik Kendal di event-event berikutnya nasional maupun internasional. Para peserta tidak hanya berlomba untuk meraih juara, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai positif yang terkait dengan olahraga seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Sangat bermanfaat, karena untuk kejuaraan ini kita dapat membina atlet Kendal untuk lebih berprestasi ke depannya, untuk jam terbang dan prestasi mereka bisa lebih meningkat. Suatu tantangan buat di luar Kendal karena kita bisa bermain atau berprestasi bersama-sama pelatih-pelatih yang lain dari luar Kendal dan tujuan-tujuan lain dari luar Kendal. Kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2023 menjadi platform yang memungkinkan para pelajar Jawa Tengah menunjukkan kemampuan mereka dalam olahraga Taekwondo dan memupuk semangat kompetisi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, musim kemarau seperti sekarang ini dimanfaatkan warga untuk mencari suasana dingin seperti halnya dengan menyerbu wisata air di kawasan Muncul, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Warga bermain air untuk menyegarkan badan. Beginilah suasana wisata air Sungai Muncul di Desa Rawoboni, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang yang ramai dikunjungi masyarakat terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Saat cuaca panas seperti saat ini terjadi peningkatan pengunjung hingga 40% di atas 1.000 pengunjung jika dibandingkan pada hari biasa saat cuaca tidak panas. Dengan air yang jernih yang mengalir deras oleh warga setempat, air Sungai Muncul dikelola menjadi wisata air. Cukup dengan membayar tiket masuk Rp3.000, pengunjung bisa sepuasnya bermain air. Permainan favorit pengunjung adalah bermain ban atau tubing, mengikuti aliran air. Meskipun air deras, namun tidak membahayakan bagi anak-anak karena cukup dangkal, yakni kurang dari 50 cm. Sedangkan untuk menyewa ban hanya membayar Rp5.000. Jika hanya sekedar nongkrong, pengunjung biasanya ngopi dan makan gorengan di pinggir sungai. Juga bisa menikmati kuliner dan menyantap di kursi dan meja di atas air. Cuacanya sedang panas, jadi cari yang dingin-dingin, yang seger-seger. Makanya ngajak anak-anak untuk berwisata air di sini karena murah meriah. Di sini bisa main apa aja ini? Ada main tubing, bisa main ban, anak-anak juga bisa nyewa ban, main air bareng-bareng. Terus kan airnya juga tidak terlalu dalam, ya jadinya anak-anak semuanya bisa main di sini. Juga airnya bersih, udaranya juga enak, sejuk, sambil makan gorengan, sambil menikmati udara yang sejuk di sini. Main air. Terus kebetulan di sini kan beberapa hari terakhir ini kan cuacanya sangat panas sekali, sehingga saya bersama anak-anak dan keluarga memutuskan untuk main ke Muncul ini sekalian refreshing, karena di sini juga hawanya yang sejuk, menghilangkan rasa panas, begitu. Ya, berarti di sini murah. Gimana? Bisa main apa aja di sini? Di sini bisa main tubing, main air sepuasnya dengan harga yang sangat murah meriah, terjangkau. Bahkan jajanan di sini super murah. Ada gorengan yang sangat murah sekali, minum-minumannya juga serba murah meriah. Jadi cocok untuk keluarga besar. Dengan biaya terjangkau, warga bisa berwisata, berkuliner, dan bermain air sepuasnya untuk dapat menyegarkan tubuh di sepanjang Sungai Muncul dengan aliran yang jernih. Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Kepala Staf Kodam atau Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Ujang Darwis menutup program TMMD reguler 118 Kodim 0713 Brebes dengan menjadi Inspektur Upacara penutupan tanda selesai pekerjaan TMMD reguler ke-118.
Dengan selesainya program TMMD bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh komponen bangsa, termasuk dengan mewujudkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Polemik rencana pemindahan dan pembangunan Pasar Rembang yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun ini akhirnya menemui titik terang. Anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia Sudewo yang berkunjung ke Rembang menegaskan jika relokasi Pasar Rembang tahun 2023 dipastikan batal. Lahan perkebunan milik PT PN 9 di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati hangus dilalap si jago merah. Kebakaran tersebut menghanguskan 5 hektar lahan perkebunan. Kabupaten Kendal menjadi tuan rumah bagi ribuan pelajar Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kejuaraan Taekwondo Bupati Cup 2023. Para pelajar menunjukkan kemampuan mereka dalam olahraga Taekwondo dan memupuk semangat kompetisi. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.